berjumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Shalom. Selamat malam, kembali lagi bersama kami di acara Narwasu 20 Minutes. Dan seperti biasanya di dalam 20 menit ke depan ini kami akan bersama teman-teman Narwastu semua akan membahas satu topik yang menjadi fenomenal di hari-hari ini. Satu kata tadi kita sudah menyanyikan di lagu pertama itu tentang cinta. Kira-kira teman-teman bisa tebak kan kira-kira kita akan bahas apa teman-teman ini? Salah? Tentang pacaran. Yes. Ya, tentang pacaran. Jadi malam hari ini kita akan bahas satu topik tentang pacaran. Kira-kira menurut Stella pacaran itu apa sih? Aduh, berat ya. Berat Yes. banget topik hari ini. Pacaran itu satu proses di mana seorang pria dan wanita saling berkenalan dan yang pada akhirnya bisa ke jenjang yang lebih serius. Oke. Kalau menurut saya pacaran itu adalah suatu proses bagaimana dua insan, seorang wanita dan seorang pria yang melakukan pengenalan, mencocokkan karakter sesama lain ke dalam untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi yaitu pernikahan. Stella, kamu sudah pernah pacaran? Sudah. Oke. Waktu pacaran pernah nggak mengalami kondisi seperti rasanya udah nggak nyaman, rasa nggak enak, tetapi kamu harus mempertahankan hubungan itu? Pernah di dalam satu kondisi yang sulit untuk pacaran, tapi ya karena mungkin perasaan gitu, jadi mesti dipertahankan. Oke, itulah yang disebut hari-hari dengan istilah toxic relationship. Apa itu toxic? Nah, toxic itu beracun, hubungan yang ada racun di dalamnya. Kira-kira Berarti bisa ini dong, merusak gitu. ya Seperti itu nggak sih? bisa merusak. Tapi berhubung saya tidak punya kompetensi untuk membahas hal itu, kita butuh betul juga tidak punya pengalaman hal itu. Kita butuh narasumber lain yang sudah berpengalaman dalam hal seperti ini. Jadi siapa itu narasumber kita pada malam hari ini? Hari ini kita akan kedatangan narasumber teladan kita di penggembalaan gereja kita, yaitu Bapak dan Ibu Gembala kita di GP Narwastu, Bapak Pendeta Hasilan Pak Dede dan Ibu Dr. Christopher. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk, Om Tante. Oke, terima kasih Om Tante sudah mau datang di acara kita malam hari ini. Bagaimana Om Tante, sehat? Puji Tuhan, yang luar biasa, sehat. Om dan Tante sudah mengembalakan GP Narwastu ini dari sudah berapa lama? Ya, ada berjalan cukup lama juga, tapi untuk menjadi gembala
baru belum 10 tahun, tapi dulu mendampingi Bapak Gembala senior itu ada sekitar 4 sampai 7 tahun. Oke. Kalau sudah berumah tangga ini tanda aja deh. Sudah berapa tahun berumah tangga? Kami menikah tahun 2005. Nah, sekarang 2020 kan. 15 tahun ya. Iya. Wah, suatu masa yang tidak pendek itu, 15 tahun sudah mempertahankan hubungan rumah tangga. Nggak terasa ya, cukup panjang juga 15 tahun. Padahal rasanya seperti baru kemarin. Waktu habis ini. Iya. Kemudian bisa nggak sih ceritakan bagaimana proses perkenalan dari ke tante, waktu baru bertemu? Perkenalan, wah ini hangat juga ini saat ini tentang topik yang bicarakan ini tentang perkenalan antara Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Ya, waktu perkenalan dulu biasa seperti apa yang dilakukan anak-anak sekarang, anak-anak yang dulu ketika kami masih muda. Proses itu ya pertama ada informasi dari teman, ya mau kenalan dah seperti ini. Jadi diperkenalkan. Ya, jadi ada waktu kita bertemu untuk pertama kali, yang mengenalin juga anak Tuhan. Kita bertemu di dalam satu komunitas anak Tuhan juga. Nah, di situ berbincang-bincang, berkenalan. Ya, nggak lama sih waktu itu ya. Terus kita harus berpisah juga. LDR ya? Dari pulau ke pulau. Oh, iya, LDR. Gitu. Ya seperti itulah prosesnya. Jadi normal aja. Mungkin sekarang ya, mungkin pemuda-pemudi sekarang dari medsos, dari Facebook, informasi begitu terbuka ya. Tidak seperti kami dulu. Zaman IT itu masih sangat terbatas. Yang ada itu cuma SMS saja. Tutit lah seperti itu. Ini generasi zaman SMS teman-teman. Iya. Jadi waktu bertemu di mana? Di kota kita ini, Pontianak, atau di kota lain? Saya dikenalkan teman waktu itu di Pontianak. Jadi Ibu Gembala karena dinas atau tugas dia berada di satu pedalaman di Kalimantan Barat. Nah, proses pengenalan itu ya biasa, kita pergi ke sana dan lihat-lihat bersama teman, lalu ketemu di sana. Ya enggak seperti sekarang. Kalau seperti sekarang bagaimana fotonya, lihat dulu modelnya, seperti itu ya. Kalau kami dulu ya dari nama, fotonya belum. Nah, kita harus pertimbangkan bibit, bobot, dan bebet. Itu detailnya. Kalau dari perspektif tante, bagaimana kenalan itu terjadi? Oke, tadi sudah dijelaskan sedikit, diceritakan ya mungkin Bapak Gembala dikenalkan dengan seorang teman. Tapi yang saya inginkan di sini bahwa pada saat itu kami sudah memasuki usia 30 ke atas, ya. Sama-sama 30, saya kan 32, saya kurang lebih pada waktu itu, dan Bapak Gembala 33. Nah, jadi kami sudah ada dalam masa yang menuju kedewasaan ya, dalam hal pikiran dan sebagainya. Jadi gaya ininya pun ya, tidak seperti anak-anak muda. Dan saat itu Bapak Gembala secara terus terang menyatakan bahwa beliau ingin masuk dalam hubungan yang serius dan pada yang lebih lanjut lagi, yaitu pernikahan. Jadi ya, saya pun demikian ya, karena tidak ada lagi untuk bermain-main atau maksudnya mengenal lalu yang tidak cocok terus putus dan sebagainya. Jadi seperti itu.
Oke. Berarti itu adalah pacaran yang terakhir bagi Om dan Tante. Iya. 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 Pernah nggak Tante sama Om mengalami masa-masa yang sulit dalam menjalin hubungan? Kalau tadi ada katakan ada LDR, long distance relationship, atau mungkin ada pernah mengalami konflik kecil-kecil dengan Om? Kalau ada tuh bagaimana sih cara mengatasinya? Oh iya, itu ya pasti ya, konflik itu pasti ada dari hal-hal kecil dan persoalan itu pasti ada. Pada saat itu saya berpikir bagaimana ini komunikasi bisa berlanjut terus, sedangkan Ibu Gembala waktu itu masih di Jakarta, keluarga Ibu Gembala juga di Jakarta, dan ya persoalannya masalah jarak. Terus persoalan antara ya biasa antara laki dan perempuan. Jadi dari segi emosional, dari segi tingkah laku itu sangat berbeda. Perlu kecocokan. Jadi kalau masalah-masalah yang timbul, ya kalau saya terlambat balas SMS itu dimarahin. Oh, ada Iya, ini juga ya. Coba dibalas lagi SMS. Kalau dari Tante sendiri, apa ada konflik-konflik kecil yang terjadi dengan Om? Ya, pada saat itu setelah kami melalui fase perkenalan di Pontianak, langsung saya kan ke Jakarta. Jadi saya mengatakan kalau memang kita akan menjalani hubungan yang serius, ya kita doakan dulu, ya kita yakinkan bahwa ini adalah dari Tuhan. Jadi memang pada saat itu juga saya ambil kesempatan untuk belajar sesuatu di Jakarta. Jadi dari situ sekaligus juga merupakan waktu bagi kami untuk meyakinkan diri kami dan juga orang tua kami bahwa mereka bisa menerima dan merestui masuk hubungan. Jadi seperti itulah, karena ya untuk membangun satu rumah tangga kan selain kita sudah yakin, tapi keluarga juga orang tua ya harus merestui ya. Jadi itu menjadi waktu bagi kami ketika menjalani LDR itu tadi, tapi tidak terlalu lama. Konflik-konflik yang lainnya mungkin secara detail nggak perlu diceritakan. Berarti salah satu cara untuk mengatasinya berdoa dan membangun kepercayaan. Iya, betul sekali. Dan kemudian pada waktu itu kan waktu Om bertanya, maksudnya menyatakan bahwa ingin melanjutkan hubungan yang lebih serius, apakah ada alasan tertentu atau perawakannya yang mempesona gitu, atau apa yang membuat salah satu di antara kalian yang menjadi tertarik satu sama lain? Ini siapa yang jawab? Terserah, boleh dari Soalnya dari kok. Oh iya, memang itu satu perjalanan ya, di dalam kita mengalami proses ini, dan setiap orang juga mengalami hal ini. Jadi saya pikir mungkin ya tidak ada salahnya waktu itu ketika saya mengungkapkan bahwa hubungan yang lebih serius dari yang pernah ada saat ini kita tingkatkan. Nah, tidak serta-merta ada jawaban. Iya, nggak bisa langsung ada jawaban, tetapi dari tingkah laku, dari perbuatan, nah, itu kan kelihatan. Sampai akhirnya, saya yakin ini ada harapan. Seperti Berjuang sampai kita yakin iya, ada harapan. Itu satu proses, memang satu proses, dan perlu waktu untuk kita menerima jawaban yang pasti. Kalau dari Kalau menurut saya
kan tadi apa yang membuat bisa akhirnya tertarik? Memutuskan untuk mencari hubungan. Ya, kalau pada umumnya saja, misalnya kalau soal ketertarikan fisik, ya itu hal yang wajar ya, maksudnya yang semua pun harus ada mengalami itu, ya namanya apa tuh kalau ada apa chemistry maksudnya ya, chemistry pakai bahasa. Jadi tapi di balik semua itu yang hal yang paling penting saya melihat Pak Gembala adalah orang yang apa adanya, ya, yang tidak menutup, maksudnya berusaha untuk dengan segala hal ya, maksudnya kekurangan, tapi dia menampakkan satu sifat karakter yang apa adanya gitu. Jadi karena itu penting pada masa pacaran, biasanya kan apa ditutup-tutupin ya, yang baik-baik ya itu ditonjol, ditampilkan, tetapi ternyata tidak seperti itu, baru ketahuan setelah membina rumah tangga ya. Tapi itulah pada apa tujuan dari pacaran itu, kita mengenal lebih lagi dan tidak ada apa kepalsuan. Selama berapa tahun menjalin hubungan? Selama satu tahun lah, tahun ya. Tahun proses itu berjalan, lalu ya hari demi hari berlalu. Nggak tahu waktu itu ya, rencananya Ibu Gembala itu di Jakarta tahu balik ada dinas pekerjaan ke pedalaman Kalimantan. Jadi ketemu lagi kami pada saat itu. Kemudian kita beralih sedikit. Pernah nggak sih mendengar istilah pacaran toksik? Apa kira-kira pandangan dari tentang pacaran toksik ini? Karena kan ini sesuatu yang sedang booming ya, sedang banyak diperbincangkan di medsos dimanapun di kalangan. Bagaimana pandangan? Ini istilahnya ini agak yang baru kita dengar ya. Zaman kita dulu belum ada ya. Mungkin secara ilmiah atau pandangan-pandangan dari pengalaman yang sudah kita jalani, kita hadapi, mungkin Ibu Gembala bisa menjelaskan. Untuk istilah pacaran toksik ya, memang seperti Bapak Gembala bilang bahwa zaman kami nggak ada ya, maksudnya mungkin keadaan atau kondisinya ada, tetapi istilah itu belum ada ya. Jadi kalau misal dari sisi arti kata toksik dan pacaran dan toksik itu ya, toksik itu kan suatu kata sifat racun ya, yang bersifat racun, dan pacaran yang masa di mana kita mempersiapkan hubungan ya itu ke arah yang lebih serius, yaitu rumah tangga ya, jadi mempersiapkan diri untuk masuk dalam pernikahan. Nah, kalau pacaran toksik berarti satu hubungan di mana kalau dari saya cari ya, saya ini tentang arti secara definisi gitu kan, satu hubungan yang di mana di dalamnya itu bersifat racun ya, dari apa namanya, dari hubungan tersebut dia ditandai dengan perilaku beracun yang dapat merusak ya, maksudnya secara fisik, bisa secara fisik dan juga secara jiwa, baik diri sendiri ataupun pasangannya. Jadi ditandai dengan perilaku beracun itu tadi. Seperti apa itu perilaku beracun? Waduh, perilaku beracun
ini adalah sebenarnya suatu tanda bahwa seseorang tersebut tidak dewasa secara penuh. Jadi kalau orang yang dewasa berarti dia bertanggung jawab, ya, bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, dia pikirkan dan dia katakan. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa kasih contoh orang yang egois, yang maksudnya memberikan egonya, lalu dia ingin mencapai kekuasaan, ya, terhadap tetapi untuk diri sendiri saja, dia tidak ada rasa menghargai orang lain, ya, terutama pasangannya dan sebagainya lah. Posesif, ya, terlalu cemburu, sudah tahu. Nah, kemudian kalau anak muda sekarang mengalami hal yang namanya toksik seperti ini, apa sih yang mereka bisa ambil, sikap apa yang bisa mereka ambil untuk supaya mereka keluar gitu dari toksik yang sudah mengalami, ya. Yang sudah mengalami, ya mungkin ini satu hubungan, ya, yang terjadi di kala satu pasangan, nih, boleh dikatakan, karena berpacaran antara perempuan dengan laki. Jadi toksik ini juga kita mungkin, menurut kami yang sudah menjalani, harus ada, sebelum kita menjalin hubungan, ada satu komitmen, ada satu pembicaraan untuk hal ini, untuk menghindari salah paham ataupun salah pengertian yang menjalin hubungan dari pihak wanita atau pihak laki-laki, ya. Hubungan yang bagaimana harus mereka bangun, mempersiapkan hubungan itu. Jadi dari itu ya bisa berupa komitmen atau keinginan untuk membangun satu hubungan yang lebih dalam lagi, untuk membentuk satu rumah tangga. Memang setiap pasangan mempunyai hubungan antara laki dan perempuan ini ada masalah, tetap ada masalah, karena antara laki dan perempuan itu adalah berbeda, ya, dari segi tampilan, fisik, lemah lembutan. Hal ini, perbedaan ini yang perlu saling ada pengertian. Nah, ketika kita sudah menyatakan satu komitmen untuk meningkatkan hubungan, saya rasa hal-hal semacam itu bisa dihindari. Racun-racun yang tadi itu. Karena kan zaman sekarang tuh ada sampai yang karena putus cinta gitu kan, sampai bunuh diri, bahkan ada yang sampai stres seperti apa, itu sesuatu yang berbahaya. Saya boleh tambahkan? Boleh. Baik, tadi yang ditanyakan, jika ada di antara pemuda remaja yang sudah yang sedang ada dalam kondisi ini, ya, cara toksika, bagaimana cara mengatasinya? Satu hal saja, bahwa jangan lanjutkan hubungan tersebut. Iya, langsung saja tinggalkan, karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa janganlah kita menjadi pasangan yang tidak seimbang, ya. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, ya, mungkin itu bisa kita ingat. Pasangan yang seimbang itu seperti apa sih? Karena kan pasti sahabat Narasu yang ada di rumah pasti pengen tahu gimana sih pasangan yang seimbang. Pasangan yang seimbang, pasangan yang sepadan, ya, yang memang Tuhan persiapkan untuk dia, gitu. Jadi kita tahu yang pasti
dia seiman. Ya, dia adalah seorang anak Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus mencari calon pasangan hidup kita yang anak Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan. Jadi itu adalah dasar yang utama. Jadi jangan kita menjadi pasangan yang di luar itu. Itu sudah jelas-jelas tidak bisa diganggu-gugat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau kita ingin menikmati suatu hubungan yang baik, ya, yang di mana ada kita saling mengasihi dengan kasih Allah tentunya, lalu kita saling menghormati, menghargai, sudah pasti itu harus sama-sama